Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat kita dijadikan sebagai kaum muslimin, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman, orang-orang yang berislam, orang-orang yang berusaha mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari mempelajarinya, memahaminya, kemudian berusaha mengamalkannya dan mendakwahkannya sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala akan kita lanjutkan kajian kita membaca buku Syarah Kitabul Jami' yang disusun oleh beliau Al-Ustadz Firanda Andirja hafizahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lana wa lil muslimin ajma'in. Amin. Kita akan mulai dari hadis yang selanjutnya, itu hadis yang ke-7 di buku yang saya pegang ini di halaman 53 dengan judul Adab-adab memberi salam. Hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyusallimis saghiru 'alal kabir wal marru 'alal qa'id والقليل على الكثير وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي." Yang artinya hendaknya yang muda memberi salam kepada yang lebih tua, yang berjalan hendaknya memberi salam kepada yang duduk, dan yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Kemudian dalam riwayat Muslim, di Sahih Muslim disebutkan bahwa Nabi SAW juga bersabda, dan yang berkendaraan hendaknya memberi salam kepada yang berjalan. Lalu kalau kita melihat ke buku aslinya, ya, Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram, itu disebutkan bahwa hadis yang pertama, ya, potongan hadis yang pertama ini disebutkan muttafaqun alaih. Artinya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, di buku yang ini yang sama tapi dengan penjelasan Syekh Abdul Qadir Syaibah Al-Hamad hafizahullah, ini dijelaskan bahwa pernyataan penulis, ya, pernyataan penulis, siapa penulisnya? Ibnu? Siapa? Bulughul Maram siapa yang punya? Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ini keliru, karena kalau dinyatakan muttafaqun alaih, ternyata di riwayat Muslim, ya, di riwayat Muslim itu tidak ada redaksi liyusallimis saghiru 'alal kabir. Jadi redaksi liyusallimis saghiru 'alal kabir itu di riwayat Muslim tidak ada. Yang ada hanya di riwayat Bukhari. Sehingga potongan hadis yang pertama ini
Yang benar hanya riwayat Bukhari. Makanya di buku yang ini yang disusun oleh Ustadz Firanda hafizahullah, beliau hanya menyebutkan hadis riwayat Bukhari untuk potongan hadis yang pertama. Tapi kalau di buku aslinya itu disebutkan muttafaqun alaih, artinya riwayat Bukhari dan Muslim. Dan pernyataan ini kurang tepat. Tapi di buku Ustadz Firanda tidak dijelaskan. Beliau hanya langsung riwayat Bukhari tanpa menjelaskan kalau di buku aslinya ada kekeliruan dengan menyatakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Tapi di buku yang karya Syekh Abdul Qadir bin Syaibah Al-Hamad hafizahullah itu dijelaskan. Kemudian untuk potongan hadis yang kedua disebutkan wa fi riwayatin li Muslim. Ya, seolah-olah lafaz atau redaksi hadis warakibu 'alal mashi itu hanya ada pada hadis Muslim. Padahal oleh Syekh Abdul Qadir bin Syaibah Al-Hamad hafizahullah juga dijelaskan bahwa ini pernyataan yang keliru juga. Padahal hadis warakibu 'alal mashi, redaksi ini ada di Sahih Bukhari juga. Ya, ada di Sahih Bukhari juga. Jadi justru ada kekeliruan. Potongan hadis yang pertama ya, yang li yusallim as-saghir 'alal kabir, ini redaksinya ada di Bukhari saja, tidak ada di Muslim. Sedangkan yang dinyatakan oleh penulis Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, potongan hadis yang kedua warakibu 'alal mashi sebagai riwayat yang hanya ada di Muslim, itu juga keliru. Justru riwayat inilah yang muttafaqun alaih, yang ada juga di Bukhari. Dan beliau Syekh Abdul Qadir bin Syaibah Al-Hamad hafizahullah menyebutkan penjelasan itu lumayan panjang dengan sanadnya ya. Dengan sanadnya juga dengan tempat referensi lengkapnya ada di bab taslim ar-rakib 'alal mashi ya. Dijelaskan di sini. Jadi ini jadi catatan untuk kita. Catatan untuk kita. Oleh karenanya Ustadz Firanda hafizahullah juga menyebutkan langsung untuk referensi potongan hadis yang kedua war-rakib 'alal mashi di footnote, langsung beliau sampaikan redaksi riwayat berikutnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi langsung ke intinya ya. Ini yang benar, tapi tanpa menyebutkan ralat ya, tanpa menyebutkan ralat atau penjelasan terkait kekeliruan dari Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Ya. Apakah itu artinya ulama sekarang lebih pintar dari ulama zaman dulu? Ya tidak. Semakin ke belakang kualitas itu semakin menurun ya. Mau kita mengakui atau tidak, demikian adanya. Tapi yang jelas ulama itu juga manusia, punya salah, punya keliru, sehingga kemudian adanya ulama-ulama yang lain yang kemudian menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di antara mereka, itu bisa menjadi ilmu bagi kita. Bahwa ulama itu juga manusia, bisa keliru, bisa salah. Sehingga ketika kita tahu ada ustadz atau syekh yang salah, bahkan penulis buku yang sudah meninggal dan keliru dalam kitabnya, maka itu hal biasa. Hal biasa. Selama kekeliruan itu bukan kekeliruan yang fatal, ya. Yang sifatnya adalah prinsipil, akidah, perkara usul. Ya. Misalnya dalam perkara Allah istiwa di atas arsy, kemudian dia mengingkari, oh ini perkara prinsipil, ya, tidak bisa ditolerir. Tapi dalam perkara-perkara seperti ini hal biasa. Ya, barangkali beliau memang keliru. Ya, manusia biasa. Atau dalam perkara nahwu sorof ya. Nahwu sorof ya. Ustadznya ngaji, membaca kitab gundul kemudian salah baca, itu hal biasa. Yang penting penjelasannya benar, ya. Penjelasannya benar. Kemudian jangan menjadi senjata bagi kita, pintar saya nahwu sorofnya. Padahal kita baru belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Jadi kita bisa memaklumi kekeliruan-kekeliruan dari para ulama kita. Tapi itu catatan pertama yang dapat kita ambil, bahwa periwayatan hadis yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali ada kekeliruan dan telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir bin Syaibah Al-Hamad hafizahullah dengan penjelasan yang panjang lebar. Adapun Ustadz Firanda hafizahullah, beliau hanya menyebutkan
langsung ya, yang benar ini ya, tanpa menyebutkan kesalahan. Taib. Kemudian beliau Al-Ustadz Firanda Hafizullah menyebutkan bahwa menebarkan salam adalah adab yang sudah umum diketahui oleh kaum muslimin. Ya, kaum muslimin itu identik dengan salam. Ya. Kaum muslimin itu identik dengan salam. Meskipun semakin ke belakang, semakin kaum muslimin merasa asing dengan salam. Sehingga banyak di antara kaum muslimin saat ini ketika diberi salam, itu tidak menjawab. Ya. Assalamualaikum Pak, nggih monggo mari. Itu biasa di masyarakat kita biasa. Assalamualaikum Bu, nggih Mas, nih, itu biasa. Ya. Itulah ilmu yang semakin asing di zaman ini, ya. Semakin asing. Ya. Meskipun begitu, tapi alhamdulillah akan tetap ada segolongan umat ini yang terus belajar menuntut ilmu syar'i. Terus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sekelompok umat ini akan terus berada di atas petunjuknya, belajar, mengajar, mendakwahkan, mengamalkan, itu akan terus ada. Meskipun kalau kita lihat di luaran sana, ya, kaum muslimin mulai asing dengan ucapan salam. Padahal kalau kita belajar hukum menjawab salam itu adalah wajib. Bagi siapapun yang mendengar salam, maka wajib menjawabnya. Apalagi salam itu ditujukan khusus untuk dia. Assalamualaikum Pak. Jelas dia. Tidak perlu toleh kanan, toleh kiri, menengok ke belakang. Tidak ada orang lain selain dia. Maka kewajiban itu benar-benar jelas. Ya, tapi karena memang ilmu itu belum diketahui oleh beliau, ya, orang-orang itu, maka mereka tidak menjawab salam yang seharusnya itu adalah kewajiban. Kemudian berikutnya beliau mengatakan bahwa menebarkan salam itu mengandung manfaat dan pahala yang besar. Mengandung manfaat dan pahala yang besar. Di antara manfaatnya adalah mempererat hubungan cinta dan kasih antara kaum muslimin. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana? Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Maukah jika kalian aku beritahukan, aku tunjukkan pada satu amalan yang kalau kalian terapkan maka kalian akan saling cinta. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afshus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ya, tebarkan salam bukan dengan klakson tin tin. Ya, meskipun itu juga sebagai sapaan, tapi jangan lupa tin assalamualaikum ditambah salamnya. Jangan hanya klaksonnya saja, tambah salamnya. Jangan hanya dengan woi woi, ya, jangan, tambah salamnya assalamualaikum. Itu yang disyariatkan dan itu yang akan membuat kaum muslimin saling mencintai. Kemudian beliau mulai menyebutkan rincian penjelasan terhadap hadis tadi. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita beberapa adab terkait menyebarkan salam. Yang pertama, yang lebih muda terlebih dahulu memberi salam kepada yang lebih tua. Ini adabnya. Ini adab. Yang lebih muda hendaknya memulai lebih dulu memberi salam kepada yang lebih tua. Ini sebagai adab dan rasa hormat kepada yang lebih tua. Tapi jangan kebanyakan mikir ya. Mikir-mikir tua siapa ya, saya sama dia. Tua siapa ya, sama-sama ini masih hitam ya. Sama-sama belum nikah misalnya. Atau sama-sama punya anak satu. Atau sama-sama sudah mulai ubanan. Kira-kira siapa yang lebih tua ya. Banyakan mikir akhirnya tidak jadi salam ya. Ucapkan saja salam. Ya. Ya, kalau memang tidak jelas, ucapkan saja salam. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ahmad, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana." Bukan termasuk golongan kami, ya, umat Nabi SAW yang taat adalah orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua di antara kami
dan tidak menyayangi yang lebih kecil dari di antara kami. Artinya, apakah selalu yang lebih tua kemudian merasa egois, ya, menunggu-nunggu salam dari yang lebih muda, atau bagaimana? Ya. Atau bagaimana? Bolehkah yang lebih tua memulai salam lebih dulu kepada yang lebih muda? Boleh, boleh, dan itu tidak masalah. Dan itu tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Karena Nabi SAW tegaskan dalam hadis yang tadi kita sebutkan bahwa bukan termasuk golongan umat Nabi SAW yang taat orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil. Ya. Jadi antara bentuk kasih sayang kita kepada yang lebih muda, lebih kecil, yaitu kita mengucapkan salam. Ya. Kita mengucapkan salam. Apakah itu dulu dilakukan oleh Nabi SAW? Iya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala ghilmanin fasallama alaihim. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melewati sekelompok anak kecil. Lalu beliau mengucapkan salam kepada mereka. Ya, kalau senior-senioran, senior siapa? Kita dibandingkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak egois, tidak gengsi untuk mengucapkan salam kepada anak-anak, seharusnya kita juga tidak. Karena kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena barangkali sebagian kita merasa ego, merasa gengsi, masa ya, saya dulu yang mulai salam, ogah lah. Ya, gengsi lah. Harusnya dia dulu nunggu ya, nunggu dilihatin saja itu anak kecil. Akhirnya malah takut ya. Takut cerita ke orang tuanya. Tadi saya ketemu bapak-bapak ngeliatin saya, serem. Ya, siapa? Itu orangnya. Oh, itu teman kajian saya. Ya, teman kajiannya bapak itu. Ya, jangan ditunggu-tunggu, ucapkan saja salam. Nabi SAW tidak gengsi memulai salam terhadap anak kecil. Assalamualaikum. Ya. Dan ini memiliki manfaat dan disebutkan oleh beliau Ustaz Firanda hafizahullah. Di antara manfaatnya, orang yang lebih tua memulai salam kepada anak yang lebih kecil, kepada anak kecil, satu, memupuk sikap tawadhu dalam dirinya. Ya, orang yang lebih tua memulai salam kepada anak yang lebih kecil, anak kecil itu memupuk sikap tawadhu dalam dirinya. Dia belajar rendah hati. Ya, dia berusaha mengikis gengsi, ego, kesombongan, keangkuhan. Dan itu yang dianjurkan dan diajarkan oleh para ulama salaf. Ya, mereka ketika bertemu orang yang lebih tua, mereka berhusnudzon. Orang ini lebih tua daripada saya dan lebih banyak amal solehnya. Ketika mereka bertemu anak kecil yang lebih muda daripada dirinya, mereka juga berhusnudzon. Anak ini dosanya dibandingkan saya jauh lebih banyak saya. Iya. Itu husnudzon yang dilakukan oleh para ulama salaf. Diceritakan dalam buku-buku para ulama. Sehingga ketika kita mau mengucapkan salam kepada anak kecil, kita berusaha untuk bersikap tawadhu. Kita berusaha melatih diri untuk rendah hati. Dan itu sulit jemaah, itu sulit. Itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Perlu latihan, benar. Akhlak itu latihan jemaah. Akhlak itu latihan. Dan ini yang ditekankan oleh para ulama. Ini yang ditekankan oleh para ulama. Makanya ulama itu belajar adab, akhlak itu tahunan, puluhan tahun. Ya. Sedangkan kita belajar adab sesekali. Belajar adab sesekali. Belajar hadis tentang memberi salam, lalu keluar dari sini harapannya langsung bisa praktek ya, lancar. Tidak bisa jemaah, perlu latihan. Ya, belajar ikhlas ya, sekali, satu pertemuan atau beberapa pertemuan. Lalu setelah itu berharap bisa menjadi orang-orang yang mukhlis. Ya. Tidak bisa, perlu latihan. Belajarnya puluhan tahun, ya, teorinya, ya, latihannya pun puluhan tahun. Karena akhlak itu adalah latihan. Kemudian manfaat yang kedua
adalah menumbuhkan rasa kasih sayang kepada anak kecil. Menumbuhkan rasa kasih sayang kepada anak kecil. Menumbuhkan rasa kasih sayang kepada anak kecil. Kita harus menyayangi anak-anak kecil. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, makanya banyak cerita riwayat hadis Nabi SAW salat, kemudian cucu beliau Al Hasan dan Al Husain radhiyallahu anhuma yang saat itu masih bocah, masih kecil, bermain, ya, bermain dengan Nabi SAW. Padahal Nabi sedang salat, ya, dinaikin, ya, ditarik-tarik, ya. Kadang beliau juga gendong. Itu ada riwayatnya, hadis-hadis seperti itu. Ya, tidak kemudian beliau pegang terus beliau lempar. Enggak, karena sebagian orang seperti itu cuma. Ya, kadang kita lihat di masjid-masjid itu ada bapak-bapak lalu ada anak kecil lewat langsung ditarik, dilempar ke belakang. Oh, jangan, itu trauma nanti anak kecil itu. Trauma. Oh, masjid itu tempatnya orang-orang galak, serem. Ya. Baru datang terus sampai parkiran dimarahin. Anak-anak kecil tukang berisik, jangan ke masjid, pulang. Mending sana nongkrong saja, main game. Loh, keliru jamaah. Harusnya diterima dengan baik, marhaban bikum. Mari nak silakan. Nah, apalagi kemudian kalau ada dana masjid, ya, sebagian dialihkan untuk memberikan kenyamanan untuk anak-anak itu. Bisa diberikan jajan. Ya. Kalau yang sholatnya anteng, rapi, bagus, khusyuk, nanti akan dikasih jajan oleh DKM. Itu bagus. Bagus. Atau dikasih hadiah, misalnya buku tulis, Al-Quran atau apa, itu bagus. Majalah-majalah Islami anak, ya. Bukan malah diusir, ya. Karena sebagian masjid itu anti dengan anak kecil, itu tidak dibenarkan, ya. Tidak dibenarkan. Sehingga ada tulisannya, dilarang bawa anak kecil dilarang masuk. Ada di sebagian masjid, itu tidak boleh seperti itu. Padahal nanti masjid itu ke depannya yang akan meramaikan, memakmurkan siapa? Ya mereka itu. Ya, yang tua, yang muda akan tua, yang tua akan mati. Ya, kalau tidak ada regenerasi, mati masjid itu. Dan beberapa tempat masjid mati. Mati, tidak ada lagi yang memakmurkan. Ya, tidak ada lagi yang azan, tidak ada lagi yang sholat. Ya. Kemudian manfaat yang ketiga, menjadi teladan yang baik bagi anak kecil. Menjadi teladan yang baik bagi anak kecil. Ketika kita menebarkan salam kepada mereka, mereka belajar. Dan anak kecil itu lebih mudah belajar dari praktik yang dia lihat dari orang lain, dari orang tua, orang besar, daripada dengan teori, daripada dijelaskan hadisnya begini ya, riwayatnya. Ya. Barangkali mereka tidak paham, ya. Apa sih tadi itu? Enggak paham. Tapi ketika mereka melihat praktik dari orang-orang sekitarnya yang lebih tua, ya, dalam mempraktikkan mengucapkan salam, mereka akan belajar, oh, kalau ketemu orang lain itu mengucapkan salam sebelum ngobrol, sebelum bertanya tentang suatu hal, maka disunahkan salam dulu. Ternyata itu, ya. Mereka akan mengucapkan salam kepada temannya. Bahkan mereka akhirnya tidak akan segan mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Ya. Ya, saya dulu pernah beberapa kali, ya, ke lokasi kajian, itu papasan dengan anak-anak jamaah kajian di jalan. Mereka main-main sepeda gitu, tiba-tiba disalamin, Assalamualaikum Ustadz. Saya noleh, Waalaikumsalam. Oh, ini anaknya jamaah ini, Masya Allah. Ya, mereka belajar dari orang tua mereka. Ya, ketika orang tua mereka saling mengucapkan salam satu dengan yang lain, mereka belajar. Oh, begitu. Ya, begitu. Mereka belajar. Padahal mereka pas kajian ikut nggak duduk nyimak penjelasan hadis, adab memberi salam enggak. Mereka kan hanya ikut sholat wajibnya. Selesai itu keluar mainan lagi, kan begitu. Karena mereka pikir duduk di kajian bukan level mereka, belum level mereka. Pokoknya sholatnya saja gitu. Sholat wajibnya, sholat sunnahnya saja enggak. Tapi mereka belajar dari praktik orang-orang tua mereka yang mereka lihat, oh begitu. Akhirnya mereka mengucapkan salam. Ya. Sehingga ini harus kita praktikkan jamaah. Ya. Kita praktikkan. Ketika kita pulang, ya, yang sudah berkeluarga, pulang punya anak, salamin. Assalamualaikum. Ya. Jangan nelonong masuk rumah saya, terserah saya. Loh jangan, anak-anak itu belajar. Anak-anak itu belajar dari kita. Kalau kita masuk rumah tidak salam,
Ya, itu nanti anak-anak itu kalau masuk rumah juga enggak salam. Nak salam. Allah, Abi juga enggak salam kalau masuk rumah. Loh, begitu. Kita harus memberikan contoh yang baik. Kemudian yang kedua, ya, kemudian poin yang kedua dari hadis mengenai adab memberi salam adalah orang yang berjalan hendaknya memberi salam kepada yang duduk, ya, yang berjalan atau yang lewat, ya. Daripada hanya amit, ya, permisi, ya, itu lebih baik dengan salam, ya. Sama-sama adab tapi beda. Kalau yang amit, permisi, apa lagi? Nuwun sewu, apa lagi? Ya, orang Jawa, ya. Napa? Derek langkung, ya, apa lagi? Itu kan hanya adab kesopanan saja. Di sana tidak ada nilai pengamalan terhadap syariat. Hadits Nabi SAW, ayat-ayat Al-Quran tidak ada. Hanya adab kesopanan saja. Tapi ketika kita mengucapkan salam, maka artinya kita mempraktikkan perintah Nabi SAW dan itu bernilai pahala. Bernilai pahala. Ringan, hanya assalamualaikum. Kita lewat jalan kaki, ada orang duduk, assalamualaikum. Wah, tidak dijawab Ustaz nih, tidak apa-apa. Ucapkan saja salam. Wah, kita bikin orang berdosa Ustaz loh. Orang dia nggak tahu kan tidak berdosa. Orang kalau bodoh, belum tahu kan tidak berdosa. Kita ucapkan salam saja. Assalamualaikum. Ya, jangan sakit hati kalau tidak dijawab. Saya sakit hati Ustaz, sering salam di kampung tapi tidak ada yang jawab. Hanya nggih, monggo, mari. Ya, tidak apa-apa, karena mereka belum tahu. Ya, harapannya mereka akhirnya belajar dan tahu sehingga di kemudian hari mereka menjawab salam yang mereka dengar. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sedikit jumlahnya memberi salam kepada orang yang banyak, ya. Yang sedikit jumlahnya memberi salam kepada orang yang jumlahnya banyak, ya. Barangkali ada dua jamaah bertemu, yang satu lebih sedikit, yang jamaah kedua lebih banyak, maka sunnahnya yang jumlahnya sedikit memberikan salam kepada yang lebih banyak. Ini yang ketiga. Lalu kemudian yang keempat, orang yang berkendaraan, ya, naik kendaraan, memberi salam kepada yang sedang berjalan kaki. Dan ini ada hikmahnya, disebutkan oleh beliau, penulis hafizahullah, bahwa hikmahnya ini untuk merendahkan hati orang yang berkendara. Ini melatih tawaduk lagi. Orang yang berkendara itu dilatih untuk tawaduk oleh Nabi SAW. Supaya tawaduk bagaimana? Tadi, mengalahkan egonya, mengalahkan gengsinya. Memulai salam lebih dulu. Karena biasanya orang yang menaik kendaraan, apalagi mewah dan bagus, itu merasa lebih tinggi daripada orang yang berjalan. Iya. Jangankan terkait selisih roda. Sama-sama roda dua, tapi beda harganya, beda kelasnya. Itu bisa jadi merasa sombong, benar. Iya. Yang satu naik harganya berapa? 10 juta second. Yang satu lagi naik yang harga 35 juta. Itu sudah beda sikapnya. Bisa jadi loh. Benar jemaah. Wah, saya belum merasakan Ustaz. Ya, barangkali motor kita motor biasa. Belum merasakan. Ya. Tapi itu dirasakan oleh orang-orang yang punya kendaraan mewah. Kalau selisih roda lebih lagi. Kita naik roda 2, ada teman naik roda 4 bisa jadi. Ya. Masa kita yang sombong? Sombong kok dengan kemiskinan kan gitu. Yang lebih kaya lebih rentan terhadap kesombongan. Sama-sama roda 4, yang satu harga ya di bawah 100 juta, yang kedua harga 500 sampai 600 juta. Oh, beda lagi jemaah. Benar, beda lagi. Makanya Nabi SAW mengajarkan adab-adab ini, itu ada hikmahnya. Ya, di antaranya yang diketahui adalah bahwa itu bisa melatih orang yang berkendara untuk rendah hati, tawadhu. Dan itu perlu latihan, ya. Perlu latihan, apalagi motornya baru, ya. Platnya masih apa biasanya?
Platnya merah ya, tulisannya merah ya. Itu. Wah, masih baru, platnya merah, plastiknya belum dilepas. Itu bisa jadi loh, sombong bener. Ya. Sombong. Terus kepalanya agak tegak, dagunya begini. Bisa loh, bener. Nah, ketika lewat di depan orang-orang kampung yang sedang duduk-duduk di warung, pada depan rumah, di pos ronda, ya bisa jadi tidak salam. Karena merasa sombong. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW supaya kesombongan itu hilang. Hilang. Dengan mengucapkan salam. Ya. Dan lebih banyak lagi hikmah yang tidak diketahui. Lebih banyak lagi hikmah yang tidak kita ketahui. Lalu apa hukumnya 4 adab tadi? Apakah wajib atau sunnah? Ya. Kan yang kecil kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak, yang naik kendaraan kepada yang berjalan. Ini wajib atau sunnah? Jawabannya sunnah. Ya. Memulai salam dengan adab yang disebutkan tadi, itu hukumnya sunnah. Sehingga tidak perlu saling tunggu ya. Loh saya kan lebih tua, saya tunggu saja. Nak wajib, kamu lebih kecil. Mana salamnya? Enggak. Itu bukan kewajiban, itu sunnah. Ya, itu sunnah. Kemudian yang berjalan negur yang naik kendaraan, Pak, salam dulu. Salam dulu, wajib loh. Enggak. Itu sunnah. Kemudian yang duduk menegur yang berjalan lewat. Salam dulu. Ya, antum kan yang lewat, saya kan yang duduk. Salam dulu wajib. Enggak. Itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ya, bukan wajib. Kemudian beliau menyebutkan beberapa catatan pentingnya. Di akhir penjelasan beliau menyebutkan catatan penting. Catatan penting yang pertama, apabila 2 orang yang setara berpapasan, ya. Apabila 2 orang muslim yang setara berpapasan. Setara dalam arti misalnya sama-sama kecil, ya. Atau sama-sama tua, umurnya sama, sepantaran. Atau sama-sama naik kendaraan. Atau sama-sama berjalan. Ya. Sama-sama berjalan. Atau sama jumlahnya, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 2 dengan 2. Ya. Bagaimana hukumnya? Siapa yang seharusnya memulai salam lebih dulu, maka di sini tidak ada yang seharusnya salam lebih dulu, karena sama. Tapi yang terbaik adalah yang lebih dahulu memulai salam. Ya. Yang lebih baik adalah yang lebih dulu memulai salam. Di antara dalil yang beliau sebutkan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang lebih dulu memulai salam. Ya sepantaran ya. Umurnya sama, naik kendaraan sama-sama, jalan sama-sama jalan, duduk sama-sama duduk. Gimana ya? Ya barangkali ya, sama-sama duduk ya. Sama-sama duduk lalu kemudian noleh ya. Siapa dulu yang mulai salam? Ya, umurnya sama, sama-sama duduk. Satu sama satu ya. Yang lebih baik yang lebih dulu memulai salam. Sehingga gengsi, ego itu benar-benar dikikis dalam agama Islam. Benar-benar dihilangkan ya. Kemudian tinggi hati, kesombongan, itu benar-benar. Makanya sifat sombong itu dibenci dalam agama Islam. Dibenci. Bahkan Nabi SAW bersabda, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi kesombongan. Apakah artinya tidak masuk surga selama-lamanya? Artinya kekal di neraka selama-lamanya? Tentu jawabannya tidak. Penjelasan para ulama mengenai dalil-dalil yang di sana terdapat ancaman tidak akan masuk surga, tapi pelakunya tidak dihukumi kafir, artinya adalah diakhirkan masuk surganya. Artinya diakhirkan masuk surganya, bukan tidak masuk surga sama sekali, kekal di neraka selama-lamanya, bukan. Karena pelakunya tidak divonis orang kafir, pelakunya masih muslim.
Ya, maka artinya itu adalah diakhirkan masuk surganya. Sudah adzan ya? Baik, kita break sebentar untuk mendengarkan adzan Isya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali. Kemudian berikutnya catatan penting yang kedua yang disampaikan oleh penulis Ustaz Firanda Hafizahullah. Jika sekelompok orang yang banyak melewati sekelompok orang yang sedikit yang sedang duduk. Jadi ada orang banyak lewat, ya, kemudian melewati orang yang sedikit yang sedang duduk. Ya. Manakah yang lebih dulu mengucapkan salam? Ini banyak dengan sedikit, seharusnya yang sedikit. Tapi ini banyaknya lewat. Yang banyak ini yang lewat, yang sedikit yang duduk. Kalau lewat dengan duduk kan yang lewat yang lebih dulu. Sehingga di sini ada seperti kontradiksi. Ya. Ini banyak dengan sedikit, harusnya yang sedikit ya. Ya, sebaiknya sedikit yang mengucapkan salam lebih dulu. Tapi yang banyak ini kondisinya sedang lewat berjalan. Sedangkan yang sedikit ini kondisinya sedang duduk ya. Jalan dengan duduk, yang mengucapkan salam seharusnya yang jalan, sebaiknya seperti itu. Nah, lalu bagaimana? Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa yang mulai memberi salam adalah yang lewat. Ya. Jadi jumlah di sini diabaikan dulu. Ya, jumlah dalam hal ini diabaikan lebih dulu. Sehingga sebaiknya yang memulai salam lebih dulu adalah yang lewat, meskipun jumlahnya lebih banyak. Ya. Kemudian pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ini juga disepakati oleh Al-Muhallab. Al-Muhallab itu namanya Al-Muhallab bin Ahmad bin Abi Sufrah, salah seorang ulama dari kalangan mazhab Maliki yang wafat tahun 435 Hijriah ya. Termasuk ulama yang memiliki syarah terhadap Sahih Bukhari. Dan dulu Ibnu Hajar ya, Al-Asqalani rahimahullah yang menulis syarah untuk Sahih Bukhari juga dengan nama Fathul Bari sering menukil pendapat dari Al-Muhallab rahimahullah. Nah, bahkan Al-Muhallab rahimahullah menyatakan bahwa orang yang lewat itu hukumnya seperti orang yang masuk ke dalam rumah. Ya. Orang yang lewat itu hukumnya sama seperti orang yang masuk ke dalam rumah. Sehingga adab-adab yang tadi dirinci oleh Nabi SAW itu bisa terabaikan ya, kalau dia sebagai orang yang lewat. Orang tua melewati anak kecil ya. Ya, orang tua melewati anak kecil, maka mana yang lebih baik mulai salam lebih dulu? Anak kecilnya atau orang tuanya yang lewat? Orang tuanya yang lewat ya. Orang tuanya yang lewat. Ini disebutkan oleh Al-Muhallab rahimahullah. Bahkan beliau menyamakan antara orang yang lewat itu hukumnya sama dengan orang yang masuk ke dalam rumah. Ya. Orang yang masuk ke dalam rumah dia yang mulai salam. Bukan yang di dalam rumah yang diminta salam. Salam dulu dong, saya masuk nih. Nah, dia yang harus memulai salam. Ini catatan penting yang kedua. Lalu catatan penting yang ketiga. Jika seseorang memberikan salam kepada sekelompok orang, hendaknya dia menjadikan salamnya itu untuk semua orang pada kelompok itu. Ya, satu orang, ya, papasan dengan misalnya 5 orang. Maka ketika dia mengucapkan salam, seharusnya dia menjadikan salam itu untuk 5 orang tersebut semuanya, tanpa pengecualian. Ya, tanpa pengecualian. Bukan mengucapkan ya hanya untuk sebagiannya saja, kemudian yang ada yang diacuhkan, yang dicuekin ya, tidak boleh. Assalamualaikum ya disalamin 1, 2, 3, 4, yang kelima diabaikan. Oh jangan. Karena apa? Kalau itu dilakukan bukan kasih sayang, bukan kedekatan, bukan persatuan yang didapat, justru adalah permusuhan. Oh oke. Nah, yang diabaikan akhirnya dan batin. Oh oke, mulai ya. Kamu yang mulai, antum yang mulai ya dalam hati kan begitu. Besok tunggu pembalasan saya. Ya. Kamu sedang kumpul sama teman-teman kajian yang lain, saya akan salami yang semuanya kecuali antum. Loh,
Akhirnya bermusuhan. Maka tidak boleh. Ini catatan penting yang beliau sampaikan. Al-Ustadz Firanda Hafizullah. Bahwa ketika kita mengucapkan salam kepada sekelompok orang, maka kita menjadikan salam itu didengar oleh semuanya. Dan kalau kita jabati tangannya, semuanya, ya harus semuanya. Jangan ada yang diacuhkan, jangan ada yang diabaikan. Karena itu akan menimbulkan permusuhan. Kemudian di sini di buku apa ini? Subul Salam Al-Musilah ila Bulughil Maram karya Al-Amir As-San'ani Muhammad bin Ismail Al-Amir As-San'ani ada faedah penting yang beliau sampaikan rahimahullah. Beberapa dalil mengenai bahwa orang yang mengucapkan salam lebih dulu itu lebih utama. Di antaranya ada hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, hadisnya al-mashiyani idza ijtama'a fa ayyuhuma bada'a bis salami fa huwa afdal. Dua orang yang berjalan ketika bertemu, maka siapapun di antara keduanya yang memulai dengan salam lebih dulu, maka dia yang lebih utama, dia yang lebih baik. Dia yang lebih baik. Kemudian juga dalil yang lain dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awlan nasi billahi man bada' bisalam." Sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah adalah orang yang memulai salam lebih dulu, ya. Sehingga kita disunnahkan untuk memulai salam lebih dulu. Hadis yang ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kemudian beliau juga menyebutkan perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, la yasbiquka ahadun bisalam. La yasbiquka ahadun bisalam. Jangan sampai ada orang yang mendahulimu dengan ucapan salam. Artinya apa? Kita dihimbau, dianjurkan untuk lebih dulu mengucapkan salam. Ya. Ini anjuran bagi kita, jangan sampai kita didului, ya, dibalap dalam mengucapkan salam. Kita yang harus mengucapkan salam lebih dulu. Wah, barengan Ustaz, berarti sama-sama semangat mengamalkan sunnah. Bukan malah saling lihat, nunggu-nunggu. Kamu dulu dong, kamu dulu. Ya kamu kan lebih muda. Dalam hati tapi. Jangan seperti itu. Tapi saya rasa cukup sekian yang kita pelajari pada malam hari ini. Semoga yang kita pelajari dari dulu sampai nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.